Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jemaah sekalian, tadi saya merenung ayat-ayat yang dibaca oleh Ustaz Saiful, khususnya di rakaat pertama, yaitu berada dalam surat Ghafir di ayat yang ke-40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Ini ayat jamaah sekalian mengingatkan kita supaya jenengan semuanya punya orientasi akhirat, supaya ada kepastian jenengan semuanya masuk surga. Kita tahu surga Allah itu tidak kun fayakun, butuh amal, butuh perjuangan. Kalau bahasa Nabi itu ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sadarilah sesungguhnya dagangan Allah, barang Allah itu nanti di akhirat mahal, sangat branded, Pak. Ala inna sil'atallah al-jannah, dan dagangan Allah itu, barang Allah itu adalah surga. Saudara, Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, seharusnya juga jenengan ada kepastian masuk surga. Karena di bulan ini juga hadisnya cukup jelas, semua kita mendengarkan hadis ini. Futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga semua dibuka. Wa ughliqat abwabun niran, semua pintu-pintu neraka ditutup. Ini seakan Allah menawarkan kepada kita, jenengan masuk bulan mulia harus ada kepastian, di bulan ini saya keluar dari bulan ini masuk surga, dan saya keluar dari bulan ini jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, dipertegas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan proyek-proyek khusus kepada kita. Paling tidak kita sudah berpuasa, dan puasa itu jelas sekali bahasa Nabi itu, jenengan pasti berjumpa dengan Allah di surga. Di proyek Allah di bulan Ramadan itu ada salat malam, as-siyam wal qiyam. Ini tidak bisa dipisahkan, Bapak. Dan jenengan malam ini juga melaksanakan salat malam. Tahajud kita di bulan Ramadan, inilah salat tarawih kita. Di bulan Ramadan Allah memberikan proyek kepada kita untuk membaca Al-Quran. Pastikan Bapak, tiada hari kecuali kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan Nabi mengingatkan kepada kita untuk menjadikan masjid ini rumah kedua kita, untuk memperbanyak iktikaf. Di bulan Ramadan, Allahu Akbar, sampai Allah juga menyampaikan pada ayat Ramadan itu, insya Allah munajat jenengan, doa jenengan, harapan jenengan ketika dilangitkan kepada Allah, tidak ada yang tertolak, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak, izinkan saya pada malam yang sangat mulia ini untuk menguatkan ini semua supaya jangan ada kepastian, Pak, saya ke surga. Saya mau masuk surga. Dunia ini tadi saya takjil, Pak, makan kepala kambing. Itu pun nikmatnya selesai sudah, Pak. Nikmatnya pas kita makan saja. Setelah itu selesai. Saya jadi teringat bahasa Nabi itu. Ketika Abu Bakar sedang makan berdua sama Nabi, didampingi oleh mertuanya juga Sayyidina Umar, ada Utsman mantunya, 1 ekor kambing berempat. Kenyang betul karena memang cukup lama menahan lapar pulang dari perang itu. Dilihat sama Nabi, puas semua. Apa kata Rasulullah? Tsumma latus alunna yawma idzin anin na'im. Apa yang kau makan ini, berbagai macam nikmat yang kau rasakan ini, nanti akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan kambing, sego kebuli, telur ceplok, apalagi jemaah kan tadi itu. Jeruknya pas di mulut saya. Mohon maaf saya berbicara begini dan ini harus saya menceritakan nikmat Allah. Pertanyaan utamanya nanti, apakah saya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kebalikannya, saya semakin nikmat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak, jenengan baru saja menikmati karunia Allah, apapun bentuk makan malam kita tadi. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengingatkan kepada kita di bab ini, ma'asyal muslimin, ada 4 golongan nanti. Kalau ke surganya, Pak, sudah jelas ke surga. Tapi ada beberapa orang yang dirindu oleh surga. Surganya berharap kepada kita, Pak. Ada kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satunya, jenengan bulan ini sudah melaksanakan semua insyaallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shaimun fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini sudah berjalan, ini Muhammadiyah, Pak, ya. Ya. Mulainya hari Rabu. Hari Rabu. Berarti sudah ini malam yang ke-10. Ya, malam yang ke-10 sekarang jemaah sekalian. 9 hari yang sudah jenengan puasa itu, evaluasi Bapak, diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tetap kita berkeyakinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang cerdas, yang ingin dirindu oleh surga itu puasa yang berkualitas, Pak. Puasa yang tidak hanya mempuasakan perut dan di bawah perut, tapi puasa yang mampu memformat diri kita ini, kalau bahasa Allah, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang seutuhnya itu. Utuh kualitas imannya dengan puasa ini, utuh pula keindahan akhlaknya dengan puasa yang kita lakukan ini, utuh pula kecerdasan berfikirnya dengan puasa yang kita laksanakan ini, utuh pula kelembutan perasaannya dengan puasa yang kita laksanakan ini, utuh pula kesehatan fisiknya. Itu makna la'allakum tattaqun. Maka kalau kita melihat dari apa yang saya sampaikan tadi, tentu puasa ini bukan hanya kita puasa perut dan di bawah perut. Berharap puasa ini yang betul-betul nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa mata di situ. Ada puasa telinga di situ. Ada puasa pembicaraan di situ. Ada puasa akal pikiran kita, Pak. Tidak kita banyak ngelamun dan banyak tidur, jemaah sekalian. Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita secara keseluruhan. Indra kita semuanya dipuasakan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang dirindu, Pak, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 20 hari ke depan, ya. 20 hari ke depan insyaallah, ya. Andai kata puasanya, Pak, masih suka senang lihat YouTube, Pak, masih menikmati lagu-lagu ndak karuan, istighfar yang banyak, pastikan mulai besok puasa saya puasa terbaik.
2/3 ke depan puasa saya ini puasa yang teristimewa. Saya ingin masuk, saya ingin dirindu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua jemaah sekalian, wa mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an. Ngasih makan orang yang lapar. Insyaallah kalau yang berpuasa lapar semua, Pak. Iya kan? Makasih Pak Arto. Terima kasih yang suka ngundang saya makan. Pak, ini Ramadan, ini erat kaitannya dengan Ramadan, Pak. Shaimun fi Ramadan wa mut'imul ji'an. Artinya ini sempurnakan puasa kita, Pak. Ngasih makan sama orang, ngasih takjil sama orang, bukan menikmati takjilnya orang, apalagi berebut, Pak. Semangat kita di bulan Ramadan ada kepastian jenengan ingin ngasih takjil. Mut'imul ji'an. Apalagi ji'annya, Pak, ji'an yang betul-betul betul-betul lapar. Orang sudah jarang makan, berpuasa, terus sambil senangkan jamaah sekalian dan menikmati takjil jenengan, tersenyum dia, Pak. Ini sekaligus saudara sekalian menyempurnakan kualitas puasa kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu ajru sha'im min ghairi ay yanqusa min siyamihi bi syai'." Barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang saja, Pak, dia mendapatkan pahala orang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Artinya seakan-akan kita berpuasa 2 hari, Pak. Sempurna puasa kita, ma'asyar muslimin. Yang menarik, Bapak, ini tidak apa-apa saya menyampaikan mumpung ini momennya tepat sekali. Saya ingin tanya di sini jamaah sekalian. Ada tidak, Pak, di antara jenengan yang tidak ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Saya pikir semua mengatakan pasti kita berharap Ramadan ini berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan dalamnya lagi, mohon maaf saya berbicara begini. Ini kan Ramadan tiap tahun datang, Pak, ya. Umur saya sekarang 62 tahun. Kalau saya balik umur 15 tahun, berarti saya berpuasa sudah 47 kali. 47 tahun, tiap tahun saya berpuasa 47 kali. Kalau dihitung dari mulai saya balik, Pak. Dari 47 kali puasa mengikuti Ramadan itu, tanyakan, Pak, pada diri kita masing-masing. Ayo kita tanyakan, termasuk saya ini, Pak. Ramadan yang lalu, Ramadan sebelumnya lagi, saya berjumpa tidak, Pak, dengan malam Al-Qadar itu? Yang bisa menjawab masing-masing kita. Yang bisa menjawab masing-masing kita, Pak. Ada tidak perasaan pada diri ini, Pak? Saya berjumpa dengan malam Al-Qadar dan saya merasakan Al-Qadar itu. Subhanallah. Saya kok jadi teringat, Pak, tentang mut'imul ji'an ini, ma'asyal muslimin. Silakan lihat nanti hadis riwayat Ashabus Sunan dari Anas bin Malik. Abu Bakar Al-Jazairi menulis dalam kitabnya Minhajul Muslim ketika berbicara pentingnya berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Itu ada satu hadis menarik ini jemaah sekalian. Perhatikan, Bapak. Man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihimul malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibrilu Lailatul Qadar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa setiap hari memberikan buka puasa, Pak, fattara sa'iman, pada satu orang saja tiap hari, Pak. Satu orang saja, apalagi lebih. Satu orang saja, Pak, tiap hari ngasih buka puasa. Satu orang saja. Yang penting dari berupa makanan, Nabi mengatakan bukan buah, Pak, tapi berupa makanan atau minuman. Karena Nabi memahami betul tidak semua sahabat mampu memberikan dua-duanya jamaah sekalian. Tinggal sambil milih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ala ta'amin au syarabin. Pastikan min halal, yang penting dari rezeki yang halal. Selama 1 bulan sampai satu orang, sampai kenyangkan orang itu, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, satu orang saja, Pak. Itu sepanjang Ramadan 30 hari ini, ma'asyar muslimin, kehidupan jenengan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan khusus pada malam Al-Qadar, shalla alaihi Jibrilu. Malaikat Jibril mendoakan pada orang itu. Pak, ini ada kepastian kata para ulama,
ada keyakinan orang yang suka ngasih takjil, mengenyangkan orang yang sedang lapar, apalagi laparnya karena berpuasa, itu pasti dipertemukan oleh Allah dengan malam Al-Qadar. Sampai merasakan atau tidak, yakin saja itu, ma'asyarul muslimin. Selesai sudah Bapak. Jadi semangat kita ini saudara, semangat memberi takjil Pak, memberi buka puasa, bukan semangat menikmati takjil di masjid. Oh tidak apa-apa Pak, yang penting kita berkontribusi di masjid. Pastikan ini ma'asyarul muslimin. Aduh Ustaz sudah lewat ini, tidak ada yang kata lewat, qada saja Pak. Umpamanya tidak pernah ngasih takjil sama sekali selama 10 hari, dikodok di 20 hari ke depan. Niatkan, saya ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Subhanallah. Ini yang kedua Pak, yang dirindu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa ma'asyarul muslimin? Hafidhul lisan. Jaga mulut. Jaga lisan, jaga pembicaraan. Apalagi di bulan Ramadan. Pak, pastikan Bapak Ibu, setiap kita berbicara, omongan saya, pembicaraan saya ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang dirindu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, setiap dia berkomunikasi dengan orang tahu diri, Pak. Dengan siapa saya berbicara? Untuk apa saya berbicara? Pembicaraan saya ini ada manfaatnya atau tidak? Momennya tepat tidak? Ketika saya berbicara begini ada dampak atau tidak? Pastikan Pak, setiap pembicaraan kita ini Allah ridho kepada kita. Karena dia teringat Pak dalam benaknya setiap saat. Allahu Akbar. Apa itu? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu lafaz kata-kata dari mulut seorang manusia kecuali pada orang itu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Sehingga takut Pak, apalagi dalam kondisi berbicara. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berpuasa, mohon maaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu aw syarabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak mampu meninggalkan kata-kata yang penuh dengan tipu-tipu, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang tidak ada maknanya dalam kondisi berpuasa, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, kata Nabi, Allah enggak butuh dengan lapar dan dahaga yang dia lakukan di siang hari Ramadan itu. Artinya Allah enggak lihat puasa kita, ma'asyarul muslimin. Maka orang yang dirindu oleh surga itu, selain puasanya sempurna, Allahu Akbar, suka memberikan makan kepada orang yang lapar, menjaga cara komunikasinya satu sama lain. Nah, terakhir katakan watalil Quran. Surga itu merindu kepada orang yang suka mentilawai Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya berharap jamaah masjid Gunung Sari Muhammadiyah ini, Gunung Sari betul saja. Mudah-mudahan tidak ada satupun kecuali jenengan bisa baca Quran, khususnya di bulan Ramadan Bapak. Pak, ini bulan secara khusus disebut oleh Allah Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sepakat para ulama, ini bulan zikir terbaik kita adalah membaca Al-Quran. Saudara, saya ingin menegaskan lagi Pak tentang Al-Qadar tadi itu. Coba lihat surat Al-Qadar. Semua hafal dengan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pak, sebelum berbicara fi lailatul qadar, Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Jadi Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini ma'asyiral muslimin sangat erat hubungannya dengan Al-Quran, Pak. Saya kok tidak yakin jenengan akan nanti punya semangat mengejar malam Al-Qadar kalau kemudian hari-hari Ramadan sampai jauh dari Al-Quran. Pastikan ya akhi, pastikan tiada hari kecuali kita membaca apa? Al-Quranul Karim. Syukur kalau bisa ditarget minimal saya khatam 1 kali. Nikmati Pak. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, Ustaz, mana yang lebih utama? Memahami atau membaca?
Ini biasanya Bapak pertanyaan orang yang tidak mau baca Quran. Ya. Loh, dua-duanya sama-sama dianjurkan, saudara sekalian. Al-Quran ini Bapak tidak selamanya bisa ditafsirkan oleh kita, Pak. Tidak selamanya Al-Quran bisa dipahami oleh kita. Mohon maaf, saya mau nanya pada jenengan sekarang. Kalau kemudian Quran harus dipahami semuanya, jamaah sekalian. Kaf ha ya ain sad. Gimana cara sampai menafsirkan? Antum melihat, jenengan lihat semua penafsir mengatakan Allahu ya'lamu bimuradih. Allah yang tahu apa maunya ayat potongan huruf-huruf seperti ini. Nun, Shad, Qaf, Alif Lam Mim. Allah, Alif Lam Ra. Tidak ada yang tahu. Tapi setiap antum baca begitu ada pahala di situ, ma'asyarul muslimin. Niatkan sampai al-muta'abbad bi tilawati. Baca Quran saya niat untuk beribadah. Allah menyuruh kepada kita jamaah untuk berbicara, untuk kita berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Quran ini, ma'asyarul muslimin. Dan rasakan nikmatnya ya akhi. Al-Quran di situ ada hidayah. Di Quran ada bayyinah. Di Quran ada furqan. Di Quran ada syifa. Di Quran ada rahmah. Di Quran ada burhan. Di Quran jemaah sekalian ada kitabun mubarak al-barakah. Di Quran juga ada nur, ada cahaya, Pak. Sampai yang akan gelap hidup ini jemaah sekalian. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aku lu matasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.